Halo guys, selamat datang kembali di channel Property Hunter. Kali ini kita lagi ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Kita mau nge-review apartemen Oase Park, salah satu persembahan dari Adi Commuter Property. Apartemen itu menurut saya cocok banget buat teman-teman yang kerjaannya atau aktivitasnya tuh ada di pusat ibu kota, kayak di Sudirman atau di Bundaran HI dan sekitarnya. Apartemen ini juga punya konsep yang menarik loh, yaitu Transit Oriented Development. Dia bersebelahan langsung sama halte Transjakarta Ciputat. Dan untuk teman-teman nih yang mau ke MRT Lebak Bulus, tenang aja, di sini udah disediain shuttle bus juga. Untuk menuju ke sini tadi kita exit tol Pamulang itu nggak nyampe 5 menit loh teman-teman. Jadi bener-bener lokasinya tuh premium banget. Dan untuk cicilannya nih paling penting, cicilannya tuh bisa dibilang seharga bayar kos-kosan. Kurang lebih sekitar 1,7 jutaan aja per bulan. Kita udah ditungguin sama marketingnya, sekarang kita lihat yuk ke marketing galerinya. Selamat pagi Pak Pepi. Pagi Pak Dedi. Oke guys, sekarang kita udah ditemenin sama Pak Pepi dari Oase Park. Ya, terima kasih sebelumnya telah mengunjungi marketing galeri Oase Park. Ya, ini sekarang kita tepat ada di depan market daripada Oase Park. Sedikit saya akan menjelaskan kawasan dari keseluruhan Oase Park. Ya, pertama-tama kita saat ini akan melewati jalan RE Marta Dinata atau jalur provinsi. Ini adalah jalan utama menuju ke Oase Park. Di depan sini adalah gerbang Oase Park, kemudian penghuni akan masuk ke jalur kanan. Nah, ini kita sebut Green Boulevard. Nah, ini adalah wilayah privasi untuk penghuni di kawasan Oase Park. Di depan kita persis ada mall 2 lantai. Ya, mall 2 lantai ini terhubung langsung dengan halte Transjakarta yang nantinya akan menuju ke Bundaran HI, Senayan, Tamrin, Sudirman, dan lainnya. Juga bisa langsung ke MRT Lebak Bulus. Kita juga ada sinema di sini. Nah, total lantai yang ada di kawasan Oase Park ini ada sekitar 16 lantai. Gitu. Jadi kita akan ada 3 tower hunian. Di sini ada tower Adenium, kemudian tower Bougainville, dan tower Kana. Ya. Kita juga akan bangun masjid raya di depan sini. Ya, sekarang dalam tahap pembangunan. Ya. Kemudian kita maju sedikit ke sini, kita punya Serenity Park. Jadi kita ada destinasi wisata untuk danau gitu. Jadi teman-teman untuk yang memiliki hunian di Oase Park itu bisa santai-santai untuk lebih nyaman lagi di kawasan Serenity Park ini. Ya, kemudian teman-teman di sini bisa lihat untuk area parkir kita itu cukup luas ya. Ya, ini tower to tower itu jaraknya 20 meter sehingga untuk parkir itu cukup besar space-nya. Ya, sekarang kita juga punya 2 lantai basement tambahan untuk area parkir. Dan total keseluruhan Oase Park ini ada 5,2 hektar Pak Didi. Wah, jadi ini one stop living ya Pak ya? Ya, betul. Mallnya ada, masjidnya ada Serenity Park, bahkan parkirannya bisa sampai 2 lantai juga ya? Basement, iya betul. Nah, sekarang saya akan coba ajak teman-teman semua Pak Didi, kita lihat floor plan-nya di Tower Adenium. Ya, ini adalah koridor ya. Dalam satu lantai itu ada sekitar 35 unit. Yang pertama ada tipe studio, kemudian 2 bedroom dan 1 bedroom. Nah, kita ada 3 view ya. Yang pertama ada pool view, kemudian ada mall view, dan terakhir ada city view. Nah, kita juga punya di sini ada Sky Garden atau Skype. Nah, dia ada di beberapa lantai. Jadi tidak semuanya itu ada Skype-nya. Di lantai 16 ada Sky Garden, di lantai 17 juga ada Sky Garden. Nah, ini cocok banget nih buat sore-sore santai gitu kan. Wah, jadi emang bisa pilih ya Pak ya, mau di view yang mana nih? Betul, jadi cukup lengkap lah untuk pilihannya unitnya. Wah, jadi penasaran nih, pengen lihat show unitnya. Boleh, boleh. Nah. Yuk kita lihat show unitnya. Oke guys, sekarang kita ada di show unit tipe 2 bedroom atau 2 kamar tidur. Tipe ini tuh punya luas 43,25 meter persegi. Jadi cukup luas ya untuk sebuah hunian apartemen. Dan tipe ini tuh menurut saya cocok banget buat teman-teman yang keluarga muda atau punya 1 atau 2 orang anak juga masih cukup. Kita bahas dulu nih dari bagian depannya.
Jadi dari pintu utama, kita bakal langsung ketemu sama satu area kamar mandi nih teman-teman. Nah, kamar mandinya menurut saya untuk ukuran apartemen cukup luas ya. Untuk keramiknya juga dia pakai two-tone ya, jadi ada warna orange dan ada sedikit warna krem. Sanitarinya juga udah premium loh, menggunakan American Standard, lengkap sama shower, terus kemudian ada kloset duduknya dan masih ada area wastafelnya juga. Di sini teman-teman bisa pisahin ya antara area basah dan juga area keringnya. Kita lanjut. Dari area kamar mandi kita bakal ketemu sama satu area kitchen nih. Area kitchennya lumayan ya ukurannya, lebarnya kurang lebih sekitar 2 meter. Di sini pakai kitchen set yang simpel aja warnanya. Ada warna putih dan ada warna krem. Dan teman-teman bisa gunakan kompor kayak gini nih, portable atau mungkin kompor yang size-nya nggak terlalu besar, ada khusus buat apartemen, itu kurang lebih sekitar 2 tungku ya. Dan di bagian atasnya teman-teman bisa taruh cooker hood juga, jadi asap masakannya bisa keluar dengan baik nih. Kemudian di sini ada satu area living room yang bisa dijadiin sebagai tempat untuk berkumpul keluarga nih, lengkap sama sofa yang cukup besar kayak gini, dan di bagian depannya teman-teman bisa taruh TV juga. Menurut saya untuk jarak nontonnya cukup ideal, nggak terlalu kedekatan. Dan kalau misalnya beli unit di Oase Park Apartment ini, teman-teman tuh dapatnya unfurnished ya, jadi seluruh furniture di rumah ini tuh hanya sebagai inspirasi aja. Nah kalau teman-teman lihat, di bagian lantainya kan menggunakan keramik ukuran 40 x 40. Tapi aslinya nanti dapatnya homogeneous style ukuran 60 x 60. Nah ini menarik nih, jadi di belakang sofanya dikasih kaca atau cermin, ruangannya bisa kelihatan lebih gede lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buat kayak gini, sebaiknya sih lebih gede lagi ya cerminnya. Jadi totalitas gitu ya, jadi ruangannya bisa kelihatan kali 2 gitu. Di bagian sampingnya juga ada satu area dining. Di sini pakai meja lipat, jadi kalau misalnya nggak digunakan dilipat kayak gini, tapi kalau misalnya mau digunakan tinggal dibuka lipatannya. Nah emang untuk tinggal di apartemen ini butuh yang namanya smart furniture kayak gini ya. Jadi karena size-nya nggak terlalu besar, otomatis furniture yang digunakan juga benar-benar harus dipikirin nih teman-teman. Sekarang kita lihat yuk ke kamar tidur utamanya nih. Wow, kamar tidur utamanya gede loh teman-teman. Dan ini tuh mirip kayak kamar di rumah ya, nggak berasa di apartemen. Jadi karena kamarnya gede, di sini bisa ditaruh kasur yang gede juga. Di bagian depannya kurang lebih ukurannya sekitar 1,5 kali 1,5, bisa dipergunakan untuk taruh meja untuk kerja atau buat meja rias juga bisa. Nah di sampingnya nih bisa dikasih atau ditempelin TV kayak gini pakai bracket. Kamar tidurnya bisa berasa luas karena di bagian samping kasurnya tuh masih ada space lagi nih yang bisa dipergunakan juga untuk taruh wardrobe kayak gini teman-teman. Dan terintegrasi langsung sama pintu menuju ke area balkon. Tadi udah dijelasin ya, kalau view-nya tuh ada 3, bisa ke pool view, atau city view, atau ke mall view. Jadi teman-teman bisa pilih nih. Kita lanjut, jadi selain kamar tidur utama ini, di sebelahnya tuh ada kamar tidur anak. Tapi sebelum ke kamar tidur anaknya, saya mau kasih tahu dulu nih, kalau dari area living room itu punya akses langsung menuju ke area balkon lagi nih. Jadi area balkonnya tuh ada 2 ya, dari living room dan juga ada dari kamar tidur utama. Sekarang kita lihat ke kamar tidur anaknya. Kamar tidur anaknya sih compact ya ukurannya. Makanya developer kasih inspirasi nih, pakai kasur ukuran single. Tapi kalau misalnya teman-teman punya 2 orang anak, mungkin bisa kasih kasur yang tingkat. Dan di sebelahnya juga masih bisa dikasih wardrobe juga nih yang cukup besar. Di sini masih bisa ditaruh area meja belajar anak. Plus ada buka jendela juga. Jadi kamar tidur anaknya tuh nggak gelap ya. Untuk tipe 2 bedroom ini sudah dibekali dengan listrik berdaya 2200 watt. Dan untuk sumber airnya tuh menggunakan PDAM ya. Oke guys, tadi kan kita udah muter-muter lihat show unitnya, terus kita udah lihat kawasannya juga. Sekarang kita mau tanya nih ke Pak Pepi. Iya. Pak, kira-kira keunggulan apa sih Pak yang dimiliki sama Oase Park ini Pak? Untuk keunggulan yang dimiliki sama Oase Park, yang pertama udah jelas developernya.
developer terpercaya. Jadi kita itu ada di bawah naungan PT Adi Komuter Property. Adi Komuter Property itu memulai proyeknya di seluruh Jabodetabek di tahun awal 2018 melalui departemennya TOD atau Transit Oriented Development, member of LRT City di bawah naungan Adikarya. Jadi PT Adikarya ini selaku BUMN dia udah puluhan tahun nih bangun bangunan besar di Indonesia, contohnya Monas. Nah, Monas itu udah puluhan tahun. Jadi pengalaman, syarat dengan pengalaman itu dikembangkan sekarang melalui properti, di mana properti ini yang dikembangkan oleh Adi Komuter Property itu punya konsep yang tadi saya bilang TOD. Jadi memudahkan untuk orang-orang yang punya hunian di OA Sepak ini itu bisa langsung terintegrasi dengan moda transportasi publik. Nah, kalau untuk di OA Sepak ini itu kita langsung terhubung dengan bis Transjakarta seperti itu. Nah, kemudian lokasi. Lokasi kita di OA Sepak ini ada di Tangsel, Tangerang Selatan. Jadi sangat dekat dengan Jakarta Selatan nih. Jadi kita tidak jauh dari Jakarta Selatan, contohnya Pondok Indah gitu. Pondok Indah itu kita untuk waktu tempuh hanya sekitar 20 menit. Kemudian untuk Bandara Soekarno-Hatta itu hanya 28 menit melalui akses tol yang baru nih, JOR 2, kita ada gerbang Pamulang itu titik nolnya. Jadi sekitar 200 meter lah gitu. Kemudian aksesibilitasnya itu juga kita sangat mudah. Yang pertama kita ada shuttle menuju ke MRT Lebak Bulus, dan juga Transjakarta yang terhubung langsung ke beberapa halte, contoh di Bundaran HI. Kemudian kalau teman-teman bisa ke Sudirman, Tamrin, itu bisa naik langsung dari Transjakarta di pool kita, seperti itu. Wah, keren banget nih Pak. Berarti ini tuh kalau saya simpulin ya, ini tuh cocok banget buat teman-teman yang aktivitasnya tuh ada di ibu kota ya Pak ya? Betul, betul sekali. Jadi memudahkan mobilisasi lah. Jadi untuk teman-teman kaum urban yang aktivitasnya di tengah kota Jakarta itu sangat mudah dari OA Sepak ini. Gitu. Wah, keren banget nih dari developernya, terus kemudian lokasinya juga oke. Kira-kira nih fasilitas apa yang bakal didapetin sama calon penghuni di OA Sepak nih Pak? Ya, untuk fasilitas kita sudah cukup lengkap ya. Yang pertama di dalam hunian atau di dalam tower apartemennya itu kita ada pool. Poolnya ini juga beda, jadi kita ada thematic pool yang mana nanti tempat-tempat hangout, party, atau barbecue itu bisa di poolnya gitu. Jadi udah asik banget lah kalau untuk, namanya kita sebutnya Aqua Frenska. Kemudian kita juga ada gym indoor di dalam tower apartemen kita. Kemudian kita ada bike track, bicycle track, dan jogging track juga. Jadi kita khusus bangun untuk jalannya itu, jalan utamanya kita sebut namanya Green Boulevard. Jadi benar-benar semua di lahan 5,2 hektar itu adalah penghijauan. Jadi harapannya apa? Penghuni atau yang punya hunian di OA Sepak ini ketika dia pulang ke dalam OA Sepak itu merasa nyaman gitu. Wah, jadi emang fasilitasnya banyak banget ya Pak ya? Iya. Selain yang tadi udah disebutin tuh, di dalam kawasannya juga bakal ada mall, masjid, dan lain-lain ya Pak. Betul. Ya? Kalau tipe-tipe unit Pak yang ditawarin di OA Sepak ini ada apa aja ya? Untuk unit sendiri kita ada 3 tipe unit. Yang pertama ada unit studio, kemudian 1 bedroom dan 2 bedroom gitu. Jadi pilihannya ada beberapa ya? Ada beberapa, betul. Nah, kalau misalnya harganya nih, ini berapa nih? Untuk harga itu kita masih sangat terjangkau. Jadi kami menyebutnya adalah affordable luxury. Jadi barang mewah yang terjangkau. Nah, ini tuh jarang banget teman-teman. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya kita bisa ilustrasikan ya, kalau nggak ngambil sekarang, itu rugi banget gitu. Jadi ruginya di mana kalau ngambil OA Sepak tuh ruginya di mana sih? Nggak ada ruginya. Justru orang yang nggak ngambil OA Sepak sekarang itu rugi banget gitu. Karena kita harga studio aja itu kita masih di 280 jutaan. Jadi kalau teman-teman misalnya mau nanya nih, KPA bisa nggak sih? Bisa banget gitu. Cicilan berapa? 1,7 jutaan. Masih sangat terjangkau gitu. Dan kita dapat barang mewah ibaratnya kan gitu. Kemudian yang 1 bedroom atau 1 kamar itu kita starting open di harga 370 jutaan. Yang 2 bedroom 2 kamar kita masih sangat terjangkau juga, harganya di 560 jutaan gitu. Jadi teman-teman itu bisa pilih bebas lah ya. Mau studio, mau 1 bedroom atau 2 bedroom seperti itu. Wah, bener-bener terjangkau banget ya. Harganya starting dari 280 jutaan. Betul. Secara lokasinya juga dekat sama Jakarta Selatan lagi. Dekat banget. Wah, buat teman-teman properti hunter nih Pak, ada promo khusus nggak nih? Oke, untuk teman-teman property hunter, kami ada program khusus. Jadi kalau misalnya nanti datang ke unit kita atau datang ke marketing galeri kita akan kasih yang pertama itu free AC untuk teman-teman dari property hunter, dan yang kedua ada kita punya voucher hotel gitu. Jadi khusus untuk teman-teman property hunter, sekali lagi promo ini
kita buat. Jadi kita nggak ada sebelumnya ada free segala macam, cuma untuk khusus untuk property hunter kita kasih free AC, kemudian dan free voucher hotel gitu. Wah, keren banget nih. Kita masuk ke pertanyaan terakhir tapi paling penting nih Pak. Kenapa harus beli di Oase Park? Oke, kenapa harus beli di Oase Park? Yang pertama, Oase Park ini memiliki keunggulan yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya. Keunggulan ini juga menjadi daya tarik untuk kaum urban, termasuk milenial ya. Jadi ketika milenial untuk memutuskan untuk beli hunian, dia sebenarnya belum tahu nih ada kemudahan cara bayar, ada sebenarnya developer yang menawarkan fasilitas yang sudah lengkap nih, yang bisa mudah untuk dimiliki oleh kaum milenial. Yang pertama itu benefit yang didapat ketika kita memutuskan untuk membeli Oase Park adalah capital gain-nya gitu. Jadi kenaikan harga ketika kita membeli Oase Park yang sekarang ini masih dalam tahap pembangunan, itu kenaikan harganya akan sangat signifikan. Kenapa? Karena kita sekarang lagi bangun infrastruktur untuk jalanan, kemudian ada masjidnya kita bangun gitu kan. Jadi ketika nanti di jalan utama yang kita sekarang punya itu jalur provinsi, kita ada pelebaran jalan sekitar 7 meter ke kanan dan 7 meter ke kiri. Nah itu akan sangat mempengaruhi nilai harga jualnya gitu. Jadi contoh kita sekarang ambil di 280 juta, ketika udah serah terima unit itu udah 100 juta lebih pasti. Nah itu benefit yang pertama dari capital gain-nya. Kemudian yang kedua, untuk para investor gitu. Biasanya untuk investor-investor ini yang cari apartemen untuk disewakan itu bisa banget karena nilai sewa di kita itu akan sangat tinggi. Kenapa akan sangat tinggi? Yang pertama kita punya kampus di sini tuh ada 2 kampus besar. Yang pertama ada UIN, kemudian ada Unpam gitu. Kemudian aksesibilitas yang kita miliki itu halte Transjakarta. Jadi harapannya mahasiswa atau siapapun yang nantinya sewa di sini itu udah sangat mudah. Turun dari lobi apartemen, nyebrang sedikit itu langsung halte. Karena titik nolnya halte Transjakarta Ciputat ada di kita gitu. Jadi untuk yang terhubung misalnya mau langsung ke Sudirman, Tamrin atau Bundaran HI, ke Senayan itu gampang banget. Dan juga kita ada shuttle untuk ke MRT Lebak Bulus. Jadi pilihannya banyak untuk transportasi massalnya gitu. Kemudian untuk gerbang tol sendiri yang tadi saya sampaikan juga itu sangat dekat. Dan itu salah satu yang mempengaruhi nilai sewa kita gitu. Dengan fasilitas yang lengkap, kita punya mall. Bayangkan, di depan kita, apartemen kita ada mall gitu. Nah, jadi ketika orang memutuskan untuk sewa di apartemen, pasti mereka lihat fasilitasnya dulu kan. Nah, itu yang mempengaruhi untuk nilai sewanya jadi lebih tinggi, seperti itu. Jadi sayang banget kalau misalnya untuk end user, milenial untuk beli untuk dihuni ataupun investor untuk disewakan, itu sekarang waktu yang tepat gitu. Wah, keren banget ya Pak ya. Benar-benar nih. So, buat kalian nih, jangan sampai kehabisan ya. Buat kalian yang udah nonton video ini dan ternyata kalian tertarik nih, atau mau janjian survei show unit, caranya gampang. Kalian tinggal klik link yang udah kita sediain di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih ya Pak Peti. Terima kasih Pak Dedi. Sehat dan sukses selalu ya Pak. Tes ya. Oke, demikianlah home tour kita hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Property Hunter supaya kita tahu kalau channel ini tuh bermanfaat buat kalian. Kita juga punya Instagram dan TikTok yang bisa kalian follow. Mudah beli rumah, siapa takut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.